Resolusi perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasuki babak baru usai Dewan Keamanan PBB menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke wilayah Gaza, Palestina. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengungkapkan bahwa resolusi ini adalah langkah penting yang diyakini dapat menstabilkan Gaza dan sekaligus menjamin keamanan Israel. Good evening, everyone. The United Nations Security Council has just adopted the United States-sponsored resolution on Gaza that does something we haven't seen in generations. It provides a real, actionable pathway to lasting peace for Palestinians and Israelis. And I would encourage everyone around the world, and I would certainly encourage the media to read the entire resolution. Read the whole thing. It is truly a victory for everyone who believes in a future where the Palestinian people can determine their own destiny. Keputusan ini juga memecah perhatian dunia, memantik dukungan, namun juga memunculkan kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Hamas. Hamas menentang penempatan pasukan PBB lantaran lebih penting mewujudkan kemerdekaan bagi rakyat Gaza, Palestina. Hamas juga menentang penyerahan senjata dan demilitarisasi yang berpeluang membuka konflik antara Hamas dan pasukan perdamaian PBB. مطلوب هو قرار مجلس أمن يمنع استئناف الحرب على قطاع غزة ويدخل المساعدات إليه ويؤسس لمسار سياسي تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. Presiden Prabowo berulang kali mengungkap kesiapan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam misi ini. Bahkan Prabowo siap mengirim sekitar 20.000 personel TNI. Merespons hal itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin Aldedarma mengungkap seleksi personel di Angkatan Laut untuk misi perdamaian Gaza sudah dilakukan, termasuk kesiapan alutsista. Wakasal bilang pengiriman pasukan ke jalur Gaza hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa seluruh jajaran TNI saat ini mempersiapkan diri untuk bisa turut mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk jumlahnya saya belum tahu pasti, mungkin rekan-rekan wartawan malah sudah lebih tahu. Tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah ZENI, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan. Proses seleksi sudah berjalan, saat ini kita sudah mengumpulkan nama-nama, untuk selanjutnya nanti akan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, apa saja yang harus kita siapkan, baru kita akan lebih detailkan lagi persiapan-persiapan selanjutnya. Praktisi hubungan internasional, Dina Prapto Raharjo menilai kesiapan Indonesia terburu-buru. Ia mewanti-wanti untuk waspada lantaran skema Dewan Keamanan PBB melalui pendekatan individu atau diinisiasi oleh Donald Trump. Ketergesa-gesaan kita untuk langsung merespon tanpa melihat betapa skema ini harus kita sikapi dengan ekstra hati-hati, dan harusnya Kementerian Luar Negeri itu justru sentral di sini menjadi pilar utama dalam menggerakkan kita kapan kita move, kapan kita tunggu dulu, karena skema internasional yang kali ini yang dilalui di Dewan Keamanan PBB itu beda sekali dengan skema Dewan Keamanan PBB yang biasa. Itu biasanya kita mencantumkannya negara. Jadi di sini nampak betul bahwa ini adalah Trump-centric gitu ya. Dewan Perdamaian perlu memastikan berdirinya negara Palestina merdeka dan peta jalan menuju solusi dua negara sebagai dasar perdamaian jangka panjang. Rakyat Palestina perlu dilibatkan untuk menentukan masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.